Oke, kita bahas nomor 2.21. Di sini kita punya gambar kayak gini ya. Nah, kalau dari soal itu kan itu kita di sini ada TiO2, ada salt sama H2O ya dari gambarnya. Nah, ini adalah feed slurry-nya. Dikasih tahu kalau F1-nya itu 1000 lbm per hour, ya enggak? Nah, di sini ada yang masuk di tiap unit ya, di tiap unit ini ada yang masuk fresh water, lalu ada juga yang keluar waste salt solution. Oke. Nah, di sini kita tinjau satu-satu unitnya untuk menemukan laju wastewater-nya. Di sini dia bilang ada asumsi 80% garam yang masuk ke setiap unit keluar di waste solution. Itu nanti kita pakai. Nah, di sini unit 1. Oke. Oh iya, lupa. Kita bahas dulu. Ini kan ada TiO2-nya 20%, saltnya 30%, H2-nya 50%. Oke. Nah, F1 saltnya kita hitung. Gimana caranya? Udah tahu ada F1-nya, di sini ada persennya. Tinggal dikali aja kan. 30/100 dikali 1000 lbm per hour. Oke, dapat segini. Nah, lalu FiTiO2 ditambah F1H2O sama dengan 700 lbm per hour. Dari mana? Ya jelas dari ini kan 1000 dikurang 300 jadi segini. Nah, lalu dia bilang 80% salt keluar di waste solution. Ini 80% salt yang masuk ke setiap unit keluar di waste solution. Oke. Kita dapat di sini F9 salt. Ingat ya, kita masih di unit 1. F9 salt sama dengan 300 dikali 1 minus 0,8 sama dengan 60 lbm per hour. Ya enggak? Nanti ini keluar end saltnya. Nah, kita dapat W9 ya. W9 saltnya itu ini 60 dibagi dengan 700 plus 60. Ya enggak? Ini fraksinya kan. Fraksi jadi 60 per 760 sama 3/38. Oke. Nah, di sini F8-nya waste salt solution tuh 300 dikali 0,8 sama dengan 240 lbm per hour. 0,8 tuh dari ini kan, dia bilang 80% salt keluar di waste solution. Jadi tinggal kita kali saltnya 300 dikali 0,8 sama dengan 240. Berarti sisanya itu sisa dari 300-240 berarti yang keluar ke sini kan. Yang ini sama aja ya, bebas juga kalau mau ini dikurang ini juga hasil 240 kan. Nah, oke, kita konsentrasi garam di 9 itu kan sama dengan di 8. Ini sebenarnya ini lebih tepat kita bilang konsentrasi sih. Aku lupa kalau simbol-simbolnya udah gimana. Pokoknya konsentrasinya pasti sama kan di 9 sama 8. Karena emang nggak ada reaksi kan. Jadi ya sama konsentrasinya. Nah, di sini 3/38 sama dengan 240 dibagi X plus 240. Nah, ini nanti kali silang, pokoknya dapat X-nya 2800 lbm per hour. Ini F2-nya. F2 itu fresh wastewater-nya yang masuk ke unit 1 berarti ya. Oke, lanjut ke unit 2. Sebenarnya sama pengerjaannya untuk unit 2 dan unit 3. Tapi sini unit 2 F9 saltnya kita udah tahu
tadi dapat dari sini 60 lbm per hour, ya kan. F10 salt 9 nih 10. F10 berarti yang keluar dari unit 2 kan. Nah, ini 60 dikali 1 min 0,8 sama dengan 12 lbm per hour. Ini cara kerjanya sama persis sama unit 1. Nah, kita cari konsentrasi. Ini 12 dibagi 700 plus 12. Oke, dapat 12 per 712 sama dengan 3 per 178. Nah, di sini F7 itu sama dengan 6. F7 itu kan ini ya, waste salt solution yang keluar. 60 dikali 0,8 sama dengan 48 lbm per hour. Sama karena tadi dia bilang yang keluar itu garamnya 80%, makanya dikali 0,8 kan. Nah, oke, ini konsentrasi di 10 sama dengan konsentrasi 7 untuk garam. Oke, jadi 3 per 178 sama dengan 48 per X plus 48. Nah, oke, jadi X nya ketemu dari 1800 lbm per hour. Sama ya, ternyata sama unit 1. Oke, kita kerjain lagi unit 3. Sama, ini oke, F10 saltnya udah dapat tadi 12 lbm per hour. Nah, di sini F5 salt itu kita hitungnya 12 dikali 1 min 0,8 sama dengan 2,4 lbm per hour. Oke. W5 salt ini konsentrasinya sama dengan 2,4 dibagi 300 plus 2,4 sama dengan 3 per 878. Nah, di sini F6 nya sama dengan 12 dikali 0,8 sama dengan 9,6. Tinggal ini dikali sama tadi 80% keluaran kan. F6 tuh yang ini ya, waste salt solution. Oke, konsentrasi salt di aliran 6 sama dengan konsentrasi salt di aliran 6 sama dengan konsentrasi salt di aliran 5. Oke, jadi 9,6 dibagi X plus 9,6 sama dengan 3 per 878. Kali silang dapat X sama dengan 2800 lbm per hour. Oh, ternyata laju waste water tiap unit itu sama. Untuk tiap unit itu sama, yaitu 2800 lbm per hour. Oke, jadi ini nomor 3.16 ya. Jadi di sini gambarnya kayak gini. Pertama ada masukan. Ini kan fresh feednya ada 1% CO2 sama H2 ya. Habis itu masuk dia ke reaktor. Di sini ada reaksi yang terjadi, ini Fe23 plus 3H2 jadi 2Fe plus 3H2O. Lalu kalau nanti dia masuk lagi ke kondensor, lalu masuk ke splitter, lalu ada yang keluaran namanya purge. Habis itu dari splitternya juga ada yang di recycle ke sini. Nah, kita tahu di sini NFE23. Ini reaksinya ya. Habis itu kita tahu FFE23 itu 1 ton per hour. Oke. Sedangkan MRFE23 itu 159,7 gram per mol. Bisa juga 160 ya berarti ya. Bebas, ini dari Google. Nah, ini kita cari NFE23 berapa. Caranya kan F dibagi MR, ya enggak? Kan kalau misalkan biasa N sama dengan M per MR ya. Nah, ini kita jadi F per MR. Udah 1 ton per hour kan jadi 1000 kg per hour. Dibagi 159,7 gram per mol. Hasilnya 6,26 kmol per hour. Ya kan? Ini ya bebas kalau mau disamain, pokoknya nanti hasilnya 6,26 kmol per hour. Habis itu udah ketemu nih 6,26 kmol per hour NH2 nya. Dan kalau dari reaksi kita bisa lihat MR biasa ya, sesuai perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien. Di sini 1, di sini 3. Oke, di sini
NH2 nya 3 dikali 6,26, jadi 18,78 kmol per hour. Ini adalah H2 yang bereaksi. Nah, sini kita tahu aliran 1 itu kan 1% CO2, aliran 2 3,5% CO2. Fresh feed-nya itu H2 plus CO2 kan, itu kita anggap sebagai F. Nah, rasio recycle-nya dikasih tahu di soal 5F. Nah, di sini F1 ditambah F6, di sini ya, di sini itu kan F1 ditambah F6 sama dengan ini F2 ya. Nah, makanya untuk CO2-nya jadi F dikali 0,01 ditambah 5F dikali W 6 CO2 sama dengan F plus 5F dikali 0,035. Ini kenapa F plus 5F? Ini fresh feed ditambah rasio recycle, ya enggak? F2 itu kan sama dengan F1 plus F6, jadi 5F plus 5F. Nah, udah di sini ada F di ruas kiri, ada F di ruas kanan, kita coret F-nya, dapatlah ini 0,01 plus 5 W6 CO2 sama dengan 1 tambah 5 kan 6 dikali 0,035. Nah, W6 CO2 nya dapatlah 0,04. Lalu di aliran recycle 6 terdapat 4% CO2 artinya, ya enggak? Di aliran 6 itu berarti aliran recycle-nya. Nah, habis itu dimasukkan dan keluaran splitter, komposisinya sama, ya kan? Kalau udah dipelajarin splitter itu masukan dan keluaran komposisinya sama. Nah, maka komposisi di keluaran purge itu 4% CO2 dan 96% H2, ya enggak? Kan purge ini nih gini, kalau kita lihat dari overallnya kan, overallnya deh ini ya. Nah, ini kan masukannya ini, keluaran di sini, ya enggak? Ini jangan kita anggap Fe23, Fe ini jangan. Nah, berarti kan di sini CO2 H2 masukan, keluaran berarti CO2 sama H2 juga kan. Nah, ya udah. Di sini 4% di sini kan masukan dan keluaran komposisi sama, makanya komposisi di keluaran purge 5 itu 4% CO2 dan 96% H2. Udah. Habis itu F4 itu sama dengan F5 plus F6 sama dengan P plus 5F, ya enggak? F4 sama dengan F5 plus F6 masuk sama dengan keluar, ya enggak? Sama dengan P plus 5F. Nah, di sini F2 CO2 itu sama dengan F4 CO2. Nah, makanya ini kan F plus 5F dikali 0,035. Ini sama ya kayak tadi ya, yang di sini ini F plus 5F dikali 0,035 kan, ini untuk CO2 yang sama lah ya. Nah, sama dengan P plus 5F dikali 0,04. Nah, ini kan yang tadi kita udah lihat di sini. Tinggal kan ini F4. Kalau mau dapet yang F4 CO2 kan berarti tinggal dikali W lah ya. Jadi W-nya kan tadi sini, W-nya 0,04. Oke, udah. Di sini 0,04P sama dengan 0,01 F. Kalau dihitung, ya nggak pindah ruas. Lalu didapatlah P-nya nanti sama dengan 0,25 F, yaitu F5. F5 ini adalah
aliran keluaran purge, ya kan? Lalu di sini F4 tadi F4 kan F5 plus F6. Sebentar. Iya, F4 kan sama P plus 5F kan. Nah, P-nya kan udah dapat kita 0,25F. Maka di sini 0,25F ditambah 5F. Sama dengan berapa? 5,25F kan. Lalu kita cari nih H2 yang bereaksi di reaktor. Oke. H2 yang bereaksi di reaktor itu berapa sih? Berarti kan itu F2 min F4. Ya enggak? F2 min F4. Ini dikurang ini. Itu yang bereaksi di reaktor. Itu sama dengan 6F min 5,25F sama dengan 0,75F. F2 nya tadi dapat dari dengan kalau F4 kita dapat dari sini ya. Bentar. Oh iya, F2 kan tadi kan fresh feed ditambah rasio recycle. Ya, F tambah 5F, F2, ya enggak? Nah, oke. Jadi 6F min 5,25F, jadi 0,75F. Oke, kita dapat ini 0,75F sama dengan 8. Tadi kita udah dapat kan NH2-nya di sini 18,78 kmol per hour. Oke, kita samain di sini untuk dapat F-nya 0,75F sama dengan 18,78 kmol per hour. F-nya 25,04 kmol per hour. Nah, aliran keluaran purge itu kan berarti yang di 5 ya, di aliran 5 ya. Aliran 5. Nah, ini P sama itu kan berarti P. Ya enggak? Aliran keluaran purge kan tadi kita anggap P. Jadi P sama dengan 0,25F. Sebentar, nggak fokus. Nah, oke, 0,25F sama dengan 0,25 dikali F ya tadi kita udah dapat di sini 25,04. Ini dikali nanti hasil 6,26 kmol per hour. Kalau komposisi purge itu kita udah dapat dari sebelumnya ya. Ini 4% CO2 dan 96% H2. Jadi udah dapat jawabannya. Oke, ini nomor 4.13 ya. Oke, 4.13. Di sini gambarnya ini ada pembakar di sini. Nah, di sini ada masukan yaitu CO dan O2. Ini gasnya, ini fuelnya C2H2. Lalu ada masukan berupa udara O2 dan N2. O2 21%, N2 79%. Lalu di sini ini belum dikasih tahu ya. Ada CO2, CO, O2, N2 dan H2O masing-masing komposisi udah dikasih tahu ya di soal. Nah, gimana cara kita kerjanya? Kita disuruh cari komposisi bahan bakar. Berarti komposisi bahan bakar itu maksudnya yang di sini dan sini nih. C2H2, CO dan O2 ini berapa komposisinya? Oke, pertama kita tentuin dulu basisnya. Gimana cara basis nggak selalu ditentuin dari awalnya kan? Kalau di sini basis itu diasumsikan itu dari yang paling banyak komposisinya. Berarti yang di sini, karena di sini juga semua dikasih tahu kan komposisinya. Jadi kita misalkan N3 ini 100 mol per second. Oke? Nah, di sini kita cari N3H2O-nya.
N3H2 nya itu kan berarti 8% dikali 100 kan, jadi 8 mol per second. Nah ini H2 yang dibutuhkan tuh 8 mol per second. Nah reaksi pembakaran dari C2H2, reaksi pembakaran sempurna ya, berarti kalau reaksi pembakaran sempurna kan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi C2H2 ditambah O2, nanti hasil jadi CO2 dan H2O. Ini tinggal disamakan aja penyebutnya jadi 2542, oke. Nah, di sini yang dibutuhkan kan 8 mol per second. Ya enggak? Nah, makanya kita kali 4 di sini reaksinya supaya jadi H2 jadi koefisiennya 8 karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien kan. Oke, udah ketemu nih. Sekarang kita berarti dapat nih C2H2 dimasukkan itu berarti 8 mol per second. Nah, di sini 8, sini 8, berarti sini 8 kan. Oke. Jadi udah dapat nih N4C2H2 8 mol per second. Selanjutnya ke neraca unsur dari karbon C. Oke, kita mulai dari masukannya. Berarti kan kalau neraca unsur dikali sama indeksnya kan. Berarti 2 dikali N4C2H2 ditambah N1CO, ya kan? Karena di sini ada C, nggak usah dikali apa-apa karena emang cuma satu doang C-nya di sini, sama dengan N3CO2 ditambah N3CO, N3CO2 ini ditambah N3CO, oke? Nah masukin aja nih di sini 2 dikali 8 N4C2H2 tadi udah diketahui 8 mol per second ya enggak, ditambah N1CO sama dengan 8 ditambah 8,6 ini ya, dari sini basisnya kan udah diketahui, udah di misalnya 100, jadi di sini 8 sini 8,6 CO2 dan CO nya. Oke, kita hitung dapatlah N1CO 16,6 di minus 16 jadinya 0,6 mol per second. Oke, udah dapat. Kita ke neraca unsur dari M, nitrogen. Di sini nitrogen ada di mana aja sih? Ada di aliran 2 dan aliran 3 kan. Nah, berarti sebenarnya boleh langsung N2N2 sama dengan N3N2, tapi kita terus aja 2 dikali N2N2 sama dengan 2 dikali N3N2. 2 karena sama 2 jadi coret ya. Jadi N2N2 nya sama dengan di sini 71,1 mol per second. Di sini N2O2 kita mau cari di sini, ini udah diketahui nih N-nya nih. Nah, kita cari NO2 nya berapa sekarang kan? Tinggal pakai perbandingan. 21 per 79 dikali 71,1 sama dengan 18,9 mol per second. N2O2 nya udah diketahui ya, jadi 18,9 mol per second. Oke, sekarang kita ke neraca unsur dari O. Neraca unsur O sendiri ini kita lihat dari gambarnya ya. Masukannya di sini sebentar. Nah, di sini masukannya 2 kali N2O2. Oke, ditambah N1 kali CO. Ditambah ini 2 ya, 2 dikali N1O2. Kenapa sih sekali 2 dikali 2? Karena indeksnya kan ya, indeksnya. Nah, udah O2 dimasukkan, udah semua dihitung ya. Nah, kita sama denganin 2 dikali N3CO2 ini ya, 2 ya, 2 indeksnya, ditambah 2 dikali N3O2. Oke, lalu ditambah N3CO, nggak usah dikali apa-apa, ditambah N3H2O, nggak usah dikali apa-apa juga ya. Oke, udah dapat nih persamaan seperti ini. Oke, kita masukin nih yang udah diketahui. 2 dikali N2O2, tadi diketahui N2O2 18,9, masukin, ditambah N1CO. N1CO berapa? 0,6 di sini ya, ditambah
2 dikali N1O2. N1O2 belum diketahui, sama dengan 2 dikali N3CO2. N3CO2 8. Oke. Ditambah 2 dikali N3O2. 2 dikali 4,3, ya kan? O2 ini 4,3. Ditambah N3CO 8,6. Oke. Ditambah 8 N3H2O. Ya kan? Oke. Tinggal kita hitung aja. N1O2 sama dengan ini ditambah dikurangin ini dibagi 2. Nanti ketemu N1O2-nya 1,4 mol per second. Nah, kalau belum yakin, coba kita pakai neraca massa totalnya. Neraca massa totalnya berarti kan N1 ditambah N4 ditambah N2 sama dengan N3. N1 ditambah N4 ditambah N2 sama dengan N3. Ya kan? Nah, N1 itu terdiri dari apa aja? N1CO plus N1O2 kan? N1CO plus N1O2 ditambah N4C2H2 ditambah N2N2 ditambah N2O2 sama dengan 100. N3 kan tadi kita misalkan 100 ya. Oke. Nah, masukinlah di sini N1CO 0,6, N1O2 yang ditanya. Di sini N4C2H2 diketahui 8, N2N2 71,1, N2O2 18,9 sama dengan 100. Ya kan? Nah, udah. Kita hitunglah N1O2 sama dengan 100 minus 0,6 minus 8 minus 71,1 minus 18,9. Didapatlah 1,4 mol per second. Sama kan kayak yang di sini. Oke. Jadi kita yang ditanya apa? Hitunglah komposisi bahan bakar. Oke. Komposisi bahan bakar berarti yang dihitung C2H2, O2 dan CO. C2H2, O2 dan CO. Oke. Di sini kita tinggal tulis 8 dibagi 8 tambah 1,4 tambah 0,6. Ini total ini ya, total ini C2H2 tambah O2 tambah CO jadi segini nih. Ini 10, berarti 8 dibagi 10 berarti 80. O2 juga sama, 1,4 dibagi 10 jadi 14%. CO 0,6 dibagi 10 jadi 6%. Oke, udah ketemu ya masing-masing komposisinya. Nah, di sini lanjut ke ekses udara. Rumus ekses udara apa? Udara aktual minus udara teoritis dibagi udara teoritis kali 100%. Oke. Nah, di sini tinjau aliran 1 dan 4 untuk mendapatkan O2 teoritis dulu. Kita cari dari C, H, dan O. Oke. C pertama. Ini 8 kali 2 itu sebentar. Ini dapatnya dari ini ya, C2H2-nya itu kan didapatkan tadi 8 mol per second, betul? 8 mol per second ya, dikali sama indeksnya C2 ya kan, makanya 8 dikali 2 ditambah C0-nya itu C0 CO-nya tadi kan udah dikasih tahu 0,6 ya kan, dan indeksnya di sini 1, jadi makanya cuma nggak perlu kali apa-apa. 8 kali 2 ditambah 0,6 sama dengan 16,6 mol per second. Nah, hanya itu 8 dikali 2 ya kan, hanya kan cuma dari C2H2. C2H2 nya tadi 8 mol per second, makanya di sini 8 kali 2 sama dengan 16 mol per second. Oke. Lalu O itu didapat dari mana? Dari CO dan O2 ya kan. CO nya berapa? 0,6. O2 nya berapa? Tadi dapatnya 1,4 ya, 1,4 mol per second.
1,4 dikali 2 ditambah 0,6, jadinya 3,4 mol per second. Nah, udah, kita dapatlah O2 teoritisnya. Gimana cara carinya? Tinggal ditambah aja semuanya. 16,6 tambah 16 tambah 3,4. Hasilnya 36 mol per second. Oke. Nah, udah, kita cari, setelah dapat O2 teoritis, kita cari udara teoritisnya. Udara teoritisnya itu berarti 100 per 21 dikali O2 teoritis. Atau mau ini dibagi 0,21 sama aja. 100 per 21 kali 36. Jadi 1247 berarti ya. Sama dengan 171,429 mol per second. Nah, untuk mencari udara aktual itu berarti yang benar-benar dimasukin kan. Nah, yang dimasukin itu kan tadi di sini ya, di aliran 2 sama dengan N2 berarti ya. Nah, aliran 2 ini hitungnya N2 ditambah N2O2 tuh, kita udah dapat tadi N2 nya 31,1, N2O2 nya 18,9. Ini ditambah hasil 90 mol per second. Nah, ekses udaranya itu udara aktual dikurang udara teoritis per udara teoritis kali 100%. Nah, di sini hasilnya sih minus ya, minus 47,5%. Nah, ini coba dicek lagi. Kalau mungkin ada yang dapat nggak minus, mungkin bisa kasih tahu teman-teman ya. Tapi kalau yang aku dapat segini. Oke, makasih ya. Sorry kalau misalkan ada yang salah-salah. Selamat belajar ya.